Coba deh bayangin, gimana kalau otoritas para profesor dan akademisi itu bisa disaingi oleh ya kita semua. Ini bukan lagi fiksi ilmiah loh, ada pergeseran besar yang lagi terjadi sekarang. Kekuatan yang selama ini kayaknya terkunci rapat di universitas, sekarang lagi dibongkar paksa sama AI. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana AI mengubah semuanya. Kedengarannya provokatif banget kan? Tapi coba deh, renungin sebentar. Inilah inti dari revolusi yang lagi kita lihat. Kemampuan buat nemuin wawasan yang dalam, yang dulu itu cuma milik segelintir ahli, sekarang ada di ujung jari kita. Kekuatan itu lagi didemokratisasi, dibagikan ke semua orang. Terus gimana ceritanya otoritas yang udah berdiri ratusan tahun ini bisa goyah? Jawabannya ada di 3 pilar utama yang menopangnya. Dan AI, ini yang keren, dia nggak nyerang satu-satu, tapi langsung menghantam ketiganya sekaligus. Oke, kita bongkar satu persatu. Lihat deh perbedaannya, kontras banget. Dulu, cari ilmu itu artinya, ya, ngunci diri bertahun-tahun di perpus. Sekarang, tinggal minta. AI bisa kasih ringkasannya dalam hitungan menit. Dulu, mau analisis data, harus jago statistik. Sekarang, siapa aja bisa. Dan yang paling krusial, dulu ide kita harus lolos seleksi ketat jurnal. Sekarang, kita bisa langsung ngomong ke seluruh dunia. Nah, ini kuncinya. Bukan cuma satu pilar yang runtuh, tapi ketiganya ambruk barengan. Itulah kenapa ini disebut revolusi. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat di lapangan. Di mana sih pertempuran ini beneran terjadi? Kita mulai dari area yang paling kelihatan jelas ya, di mana dampaknya tuh udah kerasa banget. Contoh pertama, ilmu sosial. Politik, ekonomi, sosiologi. Kenapa mulai dari sini? Karena bidang ini tuh kerjanya kayak detektif, nyoba nyusun cerita dari tumpukan data yang udah ada. Nah, AI ini ibarat kaca pembesar super yang bikin kita semua jadi detektif handal. Bayangin deh prosesnya. Kita bisa ambil data sensus, data ekonomi global, terus kita adu data itu sama teori-teori besar yang ada. Dalam sekejap, AI bantu kita bikin visualisasinya. Hasilnya, kita bisa bikin analisis kebijakan yang super tajam dalam hitungan hari, bukan tahunan. Analisis yang dampaknya bisa jauh lebih cepat dan luas dibanding nunggu jurnal ilmiah yang mungkin baru terbit 2 tahun lagi. Lanjut ya ke bidang kedokteran dan kesehatan. Di sini, masalahnya sedikit beda. Penelitian medis itu seringkali terlalu spesifik, terlalu fokus ke satu potongan puzzle kecil, misalnya satu gen atau satu jenis obat. Akibatnya apa? Kita jadi sering kehilangan gambaran besarnya. Nah, disinilah AI masuk. Perannya sebagai penyambung semua potongan puzzle itu. Kekuatan super AI di sini tuh kemampuannya buat membaca ratusan penelitian medis sekaligus. Terus, ini yang menarik, membandingkannya dengan curhatan-curhatan pasien di forum online atau media sosial. Artinya apa buat kita? Artinya, kita sebagai publik sekarang bisa nanya, tunggu dulu, panduan medis resmi ini kok kayaknya beda ya sama pengalaman ribuan pasien di lapangan? AI membantu kita menemukan kejanggalan yang mungkin aja terlewat oleh para ahli. Terus, gimana dengan sejarah? Kita tahu kan, sejarah itu bukan cuma soal hafalan tanggal. Ini soal interpretasi. Dan AI sekarang ini jadi alat interpretasi ulang paling kuat yang pernah ada. Proses yang dulu butuh waktu seumur hidup seorang sejarawan, sekarang bisa dipercepat secara dramatis. Ini benar-benar game changer. Tembok bahasa yang bikin kita nggak bisa baca arsip peradaban lain, runtuh. Tembok akses ke ribuan dokumen kuno, hancur. Sekarang, bayangin, seorang mahasiswa di Jakarta bisa aja menganalisis teks Romawi kuno dan menantang narasi yang udah dibangun sama profesor di Oxford. Kekuatan buat menafsirkan ulang sejarah sekarang jadi milik lebih banyak orang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling nggak kita duga. Kita akan lihat bidang-bidang yang kelihatannya tuh kebal sama disrupsi ini. Tapi, justru disinilah revolusinya terasa paling dahsyat. Dan revolusi tak terduga pertama ini terjadi di matematika. Ya beneran, Anda nggak salah dengar. Bidang yang selama ini identik sama kejeniusan, eksklusivitas, dan rumus-rumus jelimet, ternyata justru yang paling terguncang. Karena ternyata, inti dari matematika tingkat tinggi itu bukan soal jago ngitung, tapi soal melihat pola dan struktur. Bayangin nggak yang ngelihat arsitektur sebuah bangunan megah? Nah, disinilah AI Genius. Dia bisa memetakan seluruh bangunan matematika itu, nunjukin hubungan antar teorema, dan mengubah bukti-bukti yang rumit jadi penjelasan visual yang, jujur aja, seringkali lebih gampang dipahami daripada penjelasan dosen di kelas. Dari matematika, kita geser ke hukum. Ini bidang lain yang dibangun di atas tumpukan teks yang luar biasa banyak. Tugas utamanya apa? Menjaga konsistensi antara ribuan halaman undang-undang,
peraturan, dan kasus-kasus masa lalu. Sebuah pekerjaan yang, kalau boleh dibilang, hampir mustahil buat manusia. Dan disinilah AI berperan jadi semacam auditor super yang nggak pernah tidur. Dia bisa menyisir ribuan dokumen hukum, ngebandingin pasal per pasal, nyari celah atau inkonsistensi yang mungkin kelewat sama pengacara paling teliti sekalipun. Hasilnya, seorang aktivis atau jurnalis sekarang punya alat untuk menghasilkan kritik hukum yang jauh lebih tajam dan berbasis data, bahkan bisa lebih kuat dari analisis firma hukum besar. Dan yang terakhir, kita lihat di ujung tombak sains, fisika, kimia, ilmu material. Ada paradoks di sini. Semakin maju sebuah bidang ilmu, para ahlinya jadi makin terkurung di silo spesialisasi mereka. Ibaratnya, mereka tahu segalanya tentang satu pohon, sampai lupa gimana bentuk hutannya. Nah, AI di sini fungsinya kayak penerjemah universal antar silo-silo ini. Dia bisa baca jurnal fisika, terus ngomong, asumsi yang kalian pakai ini sebenarnya bertentangan loh sama penemuan terbaru di bidang kimia. AI ngasih kita pandangan dari atas, sebuah peta hutan yang seringkali nggak bisa dilihat oleh para peneliti yang terlalu fokus sama pohon mereka masing-masing. Jadi, apa artinya semua ini? Kita udah bahas gimana caranya. Sekarang, pertanyaannya, terus kenapa? Kita lihat gimana perubahan ini mendefinisikan ulang peran para ahli dan juga peran kita semua. Peran seorang profesor itu lagi bertransformasi secara radikal. Dulu mungkin mereka dianggap sebagai satu-satunya sumber kebenaran, kayak nabi di atas mimbar. Sekarang, peran mereka bergeser menjadi sebuah simpul atau node penting dalam jaringan pengetahuan. Bukan berarti peran mereka hilang ya, tapi berubah. Mereka jadi verifikator fakta yang bisa diandalkan, jadi penghasil data mentah yang berkualitas, dan jadi salah satu sumber kredibilitas di tengah lautan informasi. Dan dari sini lahir figur baru yang menarik banget, akademisi tanpa afiliasi. Siapa mereka? Bisa jadi Anda. Bisa jadi seorang jurnalis, analis independen, bahkan seorang seniman. Pokoknya, siapapun yang punya rasa penasaran dan akses ke AI sekarang bisa melakukan pekerjaan intelektual tingkat tinggi. Mensintesis ide, menemukan pola, menerjemahkannya buat orang banyak. Semua itu tanpa perlu gelar atau kantor di universitas. Tapi, penting banget untuk digarisbawahi ya, ini bukan anti-intelektualisme. Ini bukan berarti keahlian jadi nggak penting. Sama sekali bukan. Justru, ini adalah sebuah evolusi dari proses penciptaan pengetahuan itu sendiri. Yang berubah itu bukan apanya, tapi bagaimananya. Dan inilah kesimpulan utamanya. Seluruh pembagian kerja intelektual yang selama ini kita kenal, sekarang lagi digambar ulang dari nol. Aturan main tentang siapa yang berhak bertanya, siapa yang menganalisis, siapa yang memvalidasi, dan siapa yang menyebarkan ilmu, semua itu lagi dinegosiasikan ulang, sekarang juga, secara real. Dan ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan besar yang menggantung. Kalau sekarang produksi pengetahuan udah terbuka buat semua orang yang punya alatnya, lalu apa sebenarnya peran universitas yang unik dan gak tergantikan di masa depan?